Aku sering melihat pengusaha dengan omzet miliaran rupiah, tapi sebenarnya mereka sedang bangkrut secara finansial. Kenapa? Karena mereka terjebak dalam ilusi arus kas yang cuna numpang lewat saja. Mungkin kamu sering melihat di media sosial, ada owner bisnis yang pamer gudang penuh barang, packing ribuan paket tiap hari, atau pamer angka dashboard penjualan yang menyentuh angka 9 atau bahkan 10 digit. Kelihatannya keren kan? Tapi jujur saja, aku sudah berkali-kali membedah laporan keuangan bisnis yang secara tampilan luar tampak wah. Namun saat masuk ke neraca, kondisinya justru mengkhawatirkan. Masalahnya adalah, banyak dari kita yang masih menyamakan antara uang masuk dengan kekayaan. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Begini perhitungannya. Katakanlah bisnis kamu punya omzet 1 miliar rupiah per bulan. Angka itu terlihat besar ya. Tapi kalau margin keuntungan bersih kamu cuma 5%, artinya kamu cuma pegang 50 juta rupiah. Dan dari 50 juta itu, kamu masih harus bayar cicilan modal ke bank, biaya tak terduga, sampai urusan operasional yang sering kali luput dari catatan. Aduh, akhirnya kamu sebagai pemilik bisnis malah sering gigit jari di akhir bulan, karena uangnya habis cuma buat muter lagi. Inilah yang aku sebut sebagai tebakan omzet. Kamu merasa kaya karena melihat angka yang besar di rekening perusahaan, tapi secara personal, kamu tidak punya aset nyata. Kamu terjebak dalam operasional yang melelahkan hanya untuk menjaga agar roda bisnis tetap berputar. Sekarang, aku ingin kamu menyadari satu hal pahit. Omzet besar itu cuma soal ego, tapi profit adalah realita. Dan yang paling penting, cash flow adalah raja. Banyak bisnis raksasa yang kita lihat hari ini sebenarnya sedang sakit. Mereka punya ribuan karyawan dan kantor mewah, tapi secara fundamental mereka tidak menghasilkan uang untuk pemiliknya. Serius, mereka hanya menjadi saluran pipa yang mengalirkan uang dari pembeli ke supplier dan karyawan tanpa menyisakan apa-apa di kantong kamu sendiri. Kalau kamu tidak tahu cara mencuci cuan atau keuntungan yang tipis itu menjadi aset produktif yang terpisah dari risiko bisnis, maka sebenarnya kamu bukan pengusaha. Kamu hanyalah karyawan dengan beban tanggung jawab yang jauh lebih berat di perusahaan yang kamu bangun sendiri. Di video ini, aku ingin mengubah cara pandang kamu. Kita akan berhenti bicara soal cara meningkatkan penjualan saja dan mulai bicara tentang bagaimana caranya mengamankan setiap rupiah yang masuk agar tidak menguap begitu saja. Karena percuma punya bisnis miliaran, kalau secara finansial kamu sebenarnya sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis. Sekarang, aku ingin kita bedah inti masalah yang dialami oleh hampir 90% pelaku UMKM di Indonesia. Fenomena ini aku sebut sebagai the merchant trap atau jebakan pedagang. Mungkin kamu pernah merasakannya. Omzet bisnis kamu tembus puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Kamu sibuk dari pagi sampai malam, mengurus supplier, melayani customer, sampai memantau pengiriman. Aduh, tapi anehnya, saat akhir bulan tiba, saldo di rekening pribadi kamu seolah-olah tidak pernah tumbuh secara signifikan. Serius, uangnya ada, tapi cuma sekedar mampir. Ini bukan karena kamu kurang rajin. Masalahnya adalah karena kamu hanya fokus pada berdagang, bukan membangun sistem pertumbuhan aset. Di dalam The Merchant Trap, ada 3 predator utama yang memakan habis cuan kamu sebelum sempat menjadi aset bisnis yang nyata. Pertama, adalah biaya operasional yang membengkak tanpa kendali. Seringkali, seiring naiknya penjualan, kamu merasa perlu menambah staf secara impulsif atau menyewa ruang kantor yang lebih keren, tanpa perhitungan ROI atau return on investment yang matang. Kamu merasa bisnis makin besar, padahal sebenarnya hanya beban kamu saja yang makin berat. Kedua, kamu mungkin lupa menghitung inflasi dan biaya tak terduga. Harga bahan baku naik, biaya logistik meningkat, dan jika kamu tidak memiliki data yang presisi, keuntungan yang kamu pikir ada di atas kertas sebenarnya sudah tergerus habis oleh biaya-biaya kecil yang tidak tercatat. Tapi, dari semua itu, ada satu predator yang paling mematikan bagi pengusaha. Lifestyle inflation, atau inflasi gaya hidup. Ini adalah pembunuh nomor 1 pengusaha UMKM. Begini logikanya, saat bisnis kamu baru mulai dan profitnya cuma 5 juta rupiah, kamu bisa hidup dengan sangat hemat. Tapi begitu profit naik jadi 50 juta rupiah, tiba-tiba kamu merasa perlu ganti mobil, cicil rumah yang lebih besar, atau mulai sering makan di restoran mewah dengan dalih self-reward atau menjaga gengsi sebagai owner.
Masalahnya, kamu menaikkan standar hidup secara permanen berdasarkan pendapatan bisnis yang sifatnya masih fluktuatif. Kamu mencampur adukan uang pribadi dengan uang bisnis. Akhirnya, setiap rupiah keuntungan yang seharusnya bisa kamu putar kembali untuk membeli mesin baru atau memperbesar stok, justru habis untuk membiayai gaya hidup yang sebenarnya belum mampu kamu tanggung secara konsisten. Secara psikologis, kamu merasa sudah sukses karena omsetnya besar dan gaya hidupmu mentereng. Tapi secara data finansial, kamu sebenarnya sedang dalam bahaya besar. Kamu terjebak dalam lingkaran setan, di mana kamu harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan gaya hidup tersebut, bukan untuk memperbesar kerajaan bisnismu. Akhirnya, inilah alasan mengapa banyak bisnis yang terlihat raksasa dari luar sebenarnya sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja saat terjadi guncangan ekonomi kecil sekalipun. Sekarang, aku mau kamu melakukan audit internal terhadap diri kamu sendiri. Coba pikirkan baik-baik. Selama ini apakah kamu bertindak sebagai seorang pedagang atau seorang asset builder? Nah, perbedaan ini sangat krusial, karena ini yang menentukan apakah kamu sedang membangun sebuah kerajaan bisnis atau sebenarnya kamu cuma sedang menciptakan pekerjaan baru yang jauh lebih melelahkan untuk dirimu sendiri. Mari kita bedah secara data dan logika. Seorang pedagang itu, fokus utamanya adalah transaksi harian. Prinsipnya sederhana sekali. Beli barang harga 100.000, jual 150.000, dapat margin 50.000. Besok diulangi lagi, bulan depan diulangi lagi, fokusnya hanya arus kas jangka pendek untuk menutup biaya hidup. Masalahnya, begitu transaksi berhenti karena kamu sakit atau pasar mendadak berubah, pemasukanmu langsung nol. Kamu tidak memiliki ekuitas, kamu hanya memiliki selisih harga. Tapi, seorang asset builder atau pembangun aset punya pola pikir yang sangat berbeda. Aku melihat mereka tidak cuma mengejar profit, tapi mereka mengejar valuasi dan sistem. Bagi seorang asset builder, bisnis adalah sebuah mesin. Dan mesin ini harus bisa berjalan secara otomasi dan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan dividen. Disinilah poin pentingnya. Bisnis yang sehat bukan bisnis yang semua untungnya diputar lagi untuk stok barang secara membabi buta. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang mampu memberikan dividen secara rutin kepada pemiliknya untuk kemudian dipindahkan ke instrumen lain. Jujur saja, aku sering melihat pelaku UMKM yang omsetnya miliaran, tapi uang pribadinya justru nol. Kenapa? Karena semua cuan itu terkunci di gudang dalam bentuk stok atau piutang yang macet. Secara akuntansi, kamu memang untung, tapi secara finansial, kamu sebenarnya miskin aset nyata. Strategi yang aku sarankan adalah, mulailah memperlakukan bisnismu sebagai entitas yang terpisah. Tarik dividen secara disiplin, misalnya 10% atau 20% dari profit bersih setiap bulan. Uang ini jangan kamu pakai untuk beli mobil mewah dulu ya, tapi gunakan untuk membangun mesin uang kedua di luar bisnis utamamu. Kamu bisa masukkan ke instrumen yang lebih stabil, properti atau surat berharga. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak terjebak dalam resiko tunggal. Kalau suatu saat bisnismu mengalami disrupsi, seperti yang sering kita lihat di era digital sekarang ini, kamu tidak akan ikut tenggelam bersama bisnis tersebut. Kamu sudah punya bantalan aset yang kuat di luar sana. Ingat, tujuan akhir kita berbisnis itu bukan untuk bekerja selamanya, tapi untuk membangun sistem yang bisa bekerja untuk kita. Jika hari ini, bisnismu masih sangat bergantung pada kehadiranmu setiap ham, maka kamu sebenarnya belum punya aset. Kamu baru punya pekerjaan dengan resiko yang sangat tinggi. Mari, kita ubah identitas itu sekarang. Dari sekedar pencari selisih harga, menjadi pembangun struktur kekayaan yang permanen. Nah, sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Aku ingin kenalkan satu konsep yang bakal ngubah total caramu melihat angka di rekening bisnis. Capital recycling atau daur ulang modal. Sederhananya begini, kebanyakan orang salah kaprah melihat laba bersih sebagai hadiah atas kerja keras mereka bulan itu. Hasilnya, uangnya habis buat ganti handphone baru atau DP mobil. Tapi kalau kamu mau berpikir seperti wealth strategist, laba bersih itu bukan uang belanja. Itu adalah bahan bakar untuk membangun mesin uang baru. Dalam konsep capital recycling, kita tidak boleh membiarkan uang menganggur atau habis untuk konsumsi yang nilainya terus turun. Kamu harus punya target jelas.
Aku sarankan, konversi setidaknya 30% hingga 50% dari setiap rupiah keuntunganmu menjadi aset produktif di luar bisnis utamamu. Kenapa harus di luar bisnis utama? Supaya kamu punya diversifikasi. Targetnya harus spesifik. Cari aset yang bisa kasih return atau imbal hasil minimal 10% sampai 15% per tahun. Angka ini krusial, karena nilainya di atas laju inflasi dan bunga deposito, jadi kekayaanmu benar-benar tumbuh secara real. Tapi, sebelum kamu pindahkan uang itu, kamu harus paham dulu satu metrik vital, capital cost atau biaya modal. Jangan bingung dengan istilahnya, cara ngitungnya gampang banget kok. Coba tanya ke dirimu sendiri. Kalau uang ini aku taruh di instrumen yang resikonya rendah, kayak obligasi negara atau SBN, aku bisa dapat berapa? Katakanlah sekarang 6%. Nah, kalau bisnis yang kamu jalankan cuma kasih profit 7% atau 8%, artinya marginnya tipis banget sama instrumen yang nggak usah ngapa-ngapain udah dapat duit. Artinya, biaya modalmu adalah 6%. Bisnismu harus bisa menghasilkan jauh di atas itu agar layak disebut sebagai mesin uang. Jadi, kalau bisnis utamamu sudah stabil dan hasilnya tinggi, jangan telan semua labanya. Ambil bensin itu, lalu pindahkan ke aset lain yang resikonya berbeda. Inilah rahasia para pemain besar. Mereka tidak menunggu bisnisnya jadi raksasa baru mulai investasi. Mereka merakit aset-aset kecil dari hasil daur ulang laba sampai akhirnya aset-aset itu berkumpul dan tumbuh menjadi sebuah kerajaan bisnis yang mandiri. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu melihat laporan laba rugi, jangan cuma tanya, berapa yang bisa aku pakai buat jajan? Tapi tanyalah, berapa banyak bahan bakar yang bisa aku pindahkan ke mesin uang berikutnya? Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang paling krusial, yang aku sebut sebagai protokol 1, yaitu amputasi pengeluaran dan gaji tetap. Kenapa aku sampai pakai istilah amputasi? Karena tindakan ini memang harus dilakukan dengan tegas, dingin, dan benar-benar tanpa kompromi. Kamu perlu tahu, banyak pengusaha yang akhirnya gagal bukan karena bisnisnya tidak laku, tapi karena mereka terjebak dalam ilusi laba semu. Begitu lihat saldo di rekening perusahaan bertambah, mereka langsung merasa kaya, dan seketika itu juga mulai menaikkan standar hidup secara ugal-ugalan. Disinilah aku mewajibkan kamu untuk menetapkan satu angka mutlak, gaji tetap untuk dirimu sendiri. Katakanlah, setelah kita hitung secara rasional, gaji yang pantas untuk kamu adalah 10 juta rupiah per bulan. Nah, angka ini harus dikunci maki. Tidak peduli kondisi bisnismu seperti fluktuatif, itulah jatah maksimal yang berhak kamu ambil. Coba kamu bayangkan skenario ini. Bulan depan, bisnismu meledak dan berhasil mencetak profit bersih sebesar 1 miliar rupiah setelah dipotong operasional. Godaan untuk beli mobil baru atau liburan mewah pasti besar banget kan? Tapi, di protokol 1 ini, aturan mainnya sudah jelas. Gajimu tetap 10 juta rupiah, tidak lebih 1 rupiah pun. Kamu harus paham satu prinsip dasar dalam membangun kerajaan bisnis. Sisa profit sebesar 990 juta itu bukan milikmu. Itu adalah milik entitas bisnis. Uang itu adalah bahan bakar, cadangan oksigen, dan amunisi yang harus diputar kembali untuk memperbesar skala perusahaan. Ini adalah fondasi disiplin finansial yang memang sangat berat dijalankan, tapi inilah yang memisahkan antara pengusaha amatir dan pengusaha profesional. Pengusaha amatir itu menjadikan bisnisnya sebagai sapi perah untuk gaya hidup pribadinya. Sebaliknya, pengusaha profesional rela hidup hemat demi memberikan nutrisi maksimal bagi pertumbuhan asetnya. Ingat, kamu adalah CEO dari bisnismu, bukan pemilik warung yang bisa ambil uang di laci kapan saja buat jajan. Tanpa kemampuan untuk mengamputasi keinginan pribadi, bisnismu tidak akan pernah punya cukup tenaga untuk bertransformasi menjadi raksasa. Jadi, tentukan angka gajimu sekarang dan patuhi itu seperti sebuah hukum suci. Nah, setelah kamu berhasil disiplin dengan gaji pribadi dan benar-benar memisahkan dompet, pertanyaannya adalah, mau dikemanakan sisa laba bersih bisnismu? Disinilah banyak pengusaha pemula akhirnya terjebak. Mereka biasanya cuma punya dua opsi yang sama-sama beresiko. Membiarkan uangnya mengendap begitu saja di rekening bank sampai tergerus inflasi, atau malah menghabiskan semuanya untuk ekspansi ugal-ugalan tanpa perhitungan. Aku ingin kamu mulai menerapkan satu protokol yang jauh lebih cerdas, yaitu strategi alokasi 50-30-20.
Ini adalah cara profesional untuk memastikan bisnismu punya nafas yang panjang sekaligus otot yang kuat untuk bertumbuh. Pertama, alokasikan 50% dari laba bersihmu kembali ke modal kerja. Angka ini adalah nafas bisnismu. Uang ini digunakan untuk memperkuat stok, memperbaiki alat, atau meningkatkan kualitas layanan. Tanpa asupan modal kerja yang konsisten, bisnismu akan mengalami anemia finansial. Terlihat besar di luar, tapi sebenarnya rapuh dan sesak nafas di dalam. Alokasi 50% ini memastikan mesin utama penghasil uangmu tetap prima dan selalu siap menghadapi lonjakan permintaan pasar. Lalu, 30% berikutnya harus kamu kunci ke dalam low risk assets atau aset rendah resiko. Aku sangat menyarankan instrumen seperti SBN atau surat berharga negara dan juga deposito. Kenapa ini krusial? Karena ini adalah bantalan kas darurat perusahaanmu. Banyak bisnis raksasa tumbang bukan karena produknya tidak laku, tapi karena mereka tidak punya cadangan likuiditas saat terjadi krisis global atau perubahan regulasi yang mendadak. Dengan menaruh 30% laba di aset aman, kamu punya dana siap pakai yang bisa dicairkan kapan saja jika kondisi pasar sedang memburuk. Terakhir, sisa 20%-nya dialokasikan ke growth assets. Ini adalah dana untuk masa depan. Kamu bisa gunakan ini untuk riset membuka cabang baru, atau jika skalanya belum memungkinkan, kamu bisa memutarnya di instrumen luar bisnis, seperti saham blue chip yang fundamentalnya kuat. Alokasi 20% ini adalah investasi spekulatif yang terukur demi diversifikasi. Jika suatu saat industrimu sedang lesu, kamu masih punya aset di tempat lain yang terus bertumbuh dan memberikan dividen. Alasan logis mengapa protokol 350-20 ini sangat krusial adalah demi resiliensi atau daya tahan. Saat krisis menghantam, pengusaha yang menaruh semua uangnya di satu keranjang, yaitu modal kerja saja, akan langsung lumpuh saat operasionalnya terganggu. Tapi dengan strategi ini, kamu tetap punya 30% dana cadangan yang aman dan 20% aset pertumbuhan yang bekerja secara pasif. Inilah yang membedakan pedagang biasa dengan seorang wealth strategist yang sedang membangun kerajaan bisnis. Sekarang, aku ingin kita masuk ke tahap akhir yang akan mengunci semua strategi ini. Protokol 3, yaitu audit kuartalan. Serius, aku ingin kamu pahami satu hal. Bisnis yang besar itu tidak dibangun cuma dari insting semata, tapi dari kedisiplinan membaca angka. Nah, kenapa harus setiap 3 bulan? Karena dalam dunia bisnis, 1 tahun itu terlalu lama untuk menyadari sebuah kesalahan, dan 1 bulan itu seringkali terlalu pendek untuk melihat tren yang valid. Dalam audit kuartalan ini, fokus utama kamu cuma satu. Pertumbuhan aset kamu harus selalu lebih cepat daripada kenaikan biaya hidupmu. Aku sering sekali melihat pengusaha yang terjebak dalam lifestyle creep. Begitu bisnisnya naik kelas, cicilan mobilnya ikut naik, sewa rumahnya makin mahal, dan tiba-tiba meskipun omsetnya miliaran, sisa uang di kantongnya tetap sama saja. Nah, untuk menghindari jebakan ini, aku ingin kamu mulai rutin menyusun apa yang aku sebut sebagai net worth statement pribadi. Cara membacanya itu sangat sederhana tapi jujur. Kamu tinggal menjumlahkan semua nilai asetmu, mulai dari kas, instrumen investasi, sampai valuasi bisnismu. Lalu kurangi dengan total liabilitas atau hutang-hutangmu. Serius, angka yang muncul di akhir itulah nilai bersih dirimu yang sebenarnya. Disinilah momen kejujuran itu terjadi. Melalui data ini, kamu akan tahu apakah kamu benar-benar bertambah kaya atau kamu cuma terlihat kaya di mata orang lain. Aku ingin kamu dipandu oleh data yang dingin dan objektif, bukan oleh perasaan atau ego setelah melihat angka penjualan yang besar. Jika net worth kamu tidak bergerak naik setiap kuartalnya, berarti ada yang salah dengan caramu mengelola cuan. Ingat, pengusaha yang mendominasi pasar adalah mereka yang tahu persis posisi amunisinya. Dengan melakukan audit ini secara konsisten, kamu tidak lagi meraba-raba di dalam kegelapan. Kamu memegang kendali penuh atas navigasi keuanganmu, memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari keringatmu di bisnis benar-benar bertransformasi menjadi aset yang akan menjagamu di masa depan. Jika kamu merasa strategi ini bermanfaat untuk memperkuat pondasi bisnismu, pastikan kamu klik subscribe di channel Arah Bisnis. Aku akan terus membagikan wawasan finansial dan strategi-strategis lainnya agar kamu tidak hanya sekedar bertahan, tapi benar-benar membangun kerajaan bisnis yang tangguh. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita bedah angkanya secara konkret. Anggaplah saat ini bisnismu sudah berada di titik yang stabil dan menghasilkan profit bersih,
Maksud aku, benar-benar uang sisa setelah semua biaya operasional dan gajimu terpenuhi sebesar 100 juta rupiah setiap bulannya. Banyak pengusaha pemula akan tergoda untuk langsung mengganti mobil atau meningkatkan gaya hidup. Tapi, untuk membangun sebuah imperium, aku ingin kamu menerapkan protokol alokasi yang lebih strategis. Jadi, kita akan bagi 100 juta ini menjadi 3 kantong utama. Pertama, 50% atau 50 juta rupiah harus kembali ke dalam bisnis sebagai modal pertumbuhan atau reinvestasi. Ini adalah bahan bakar agar bisnismu tetap relevan dan kompetitif di pasar. Kedua, 20% atau 20 juta rupiah masuk ke cadangan kas perusahaan atau dana darurat bisnis. Ini adalah benteng pertahananmu jika terjadi krisis yang tidak terduga. Nah, bagian yang paling krusial adalah kantong ketiga, yaitu 30% atau 30 juta rupiah. Inilah yang aku sebut sebagai proses mencuci cuan menjadi aset luar. Uang ini harus keluar dari rekening bisnis dan masuk ke instrumen investasi pribadi atau holding company yang terpisah dari resiko operasional bisnismu. Mari kita hitung simulasinya dalam jangka panjang. Jika kamu disiplin menyisihkan 30 juta rupiah ini setiap bulan ke dalam portofolio aset produktif, bisa berupa properti komersial, saham blue chip atau instrumen pendapatan tetap dengan rata-rata imbal hasil 10% per tahun, maka dalam waktu 5 tahun, kamu tidak hanya memiliki bisnis yang terus tumbuh, tapi kamu juga memiliki aset eksternal senilai kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Angka 2,3 miliar ini adalah aset cair yang berdiri sendiri. Bayangkan jika di tahun kelima bisnismu mengalami guncangan hebat atau perubahan regulasi, kamu tetap memiliki fondasi finansial yang sangat kuat di luar sana. Kamu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu sumber pendapatan saja. Inilah cara orang-orang terkaya di dunia membangun dinasti mereka. Mereka tidak membiarkan seluruh kekayaan mereka terjebak di dalam satu keranjang bisnis yang penuh resiko. Mereka memindahkan nilai dari bisnis yang bergejolak ke dalam aset yang lebih stabil secara konsisten. Dalam 10 tahun, dengan pola yang sama, nilai aset di luar bisnismu bisa menyentuh angka lebih dari 6 miliar rupiah. Di titik ini, valuasi aset pasifmu mungkin sudah mulai mengejar atau bahkan melampaui valuasi bisnismu sendiri. Kamu bukan lagi sekedar pemilik toko atau pemilik startup. Kamu sudah menjadi seorang pemilik modal yang memiliki diversifikasi aset yang tangguh. Strategi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan dari keringatmu di bisnis benar-benar bertransformasi menjadi aset yang akan menjagamu di masa depan. Jika kamu merasa strategi ini bermanfaat untuk memperkuat pondasi bisnismu, pastikan kamu klik subscribe di channel Arah Bisnis. Aku akan terus membagikan wawasan finansial dan strategi-strategis lainnya agar kamu tidak hanya sekedar bertahan, tapi benar-benar membangun kerajaan bisnis yang tangguh. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan melihat gambaran besarnya. Setelah memahami semua protokol yang kita bahas tadi, kamu harus sadar bahwa peranmu sudah berubah. Kamu bukan lagi sekedar orang yang jualan barang atau jasa, hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Di titik ini, kamu telah bertransformasi menjadi seorang strategis aset. Perbedaannya sangat fundamental. Kalau dulu kamu mungkin merasa terjebak dalam operasional dan hanya mengejar omset untuk menutupi biaya hidup, sekarang fokusmu adalah membangun sebuah imperium bisnis. Kamu tidak lagi sekedar bekerja di dalam bisnis, tapi kamu sedang membangun sistem yang memiliki kendali penuh atas masa depan finansialmu. Pesan aku satu, jangan tunggu omsetmu naik menjadi miliaran, baru kamu mulai menerapkan disiplin ini. Jangan tunggu kondisi ideal untuk mulai memisahkan keuangan dan mengalokasikan aset. Mulailah hari ini juga, dengan apapun yang ada di tanganmu sekarang. Perubahan besar selalu dimulai dari konsistensi pada angka-angka kecil. Membangun bisnis yang raksasa dan tangguh memang butuh waktu, tapi dengan protokol manajemen aset yang benar, aku yakin kamu bisa mencapainya. Kamu punya alatnya, kamu punya strateginya, sekarang tinggal bagaimana kamu mengeksekusinya dengan disiplin. Jika kamu merasa wawasan strategi seperti ini membantu kamu melihat bisnis dari perspektif yang lebih profesional, pastikan kamu klik subscribe di channel Arah Bisnis.
Aku akan terus membagikan data, analisis, dan strategi kewirausahaan lainnya untuk membantu kamu membangun fondasi bisnis yang benar-benar kokoh. Sampai jumpa di video berikutnya.